Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan ya. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita harus sering melakukan cuci tangan atau hidup bersih dan kurangi nongkrong ya. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya sampai di yaumul kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Baik, perkenalkan nama saya Haminuzula. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan e-learning atau pembelajaran dalam jaringan, yaitu laporan dokumentasi pembelajaran daring menggunakan psikologi. Karena saya menggunakan aplikasi psikologi untuk pembelajaran daring, tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah e-learning pembelajaran fisika yang diampu oleh Bapak Dr. Budi Naini Mindiarto, MEWP SC, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Baik, untuk daftar isi halaman 1 ada pengertian psikologi. Jadi psikologi itu apa? Kemudian halaman 2 ada peta konsep pembelajaran. Halaman 3 ada dokumentasi pembelajaran yang berisikan tujuan pembelajaran dan peta konsep di halaman 3. Kemudian materi pembelajaran di halaman 4. Kuis 1 dan kuis 2 di halaman 10. Kemudian materi video, diskusi dan tugas 1 di halaman 11. Kemudian forum diskusi pada kasus dalam video, yaitu di halaman 14. Baik, sebelum saya masuk ke peta konsep, di halaman pertama ini ada pengertian apa sih psikologi itu. Psikologi sendiri adalah salah satu LMS yang gratis yang memungkinkan kolaborasi secara daring antara siswa dengan siswa atau dosen dengan siswa atau bahkan dengan orang tua menurut Farbintang 2014. Sebanding dengan hal tersebut, hasil penelitian SIKAT menunjukkan bahwa psikologi efektif digunakan menerapkan blended learning, salah satu psikologi. Psikologi merupakan salah satu platform inovatif yang dibangun berdasarkan inspirasi dari media sosial Facebook dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan. Platform ini dikembangkan pada tahun 2009 di New York oleh Besana S. 2012. Psikologi membantu guru dalam membuka kesempatan komunikasi yang luas kepada siswa agar siswa dapat lebih mudah untuk mengambil peran atau bagian dalam diskusi dan kerjasama dalam tim. Selain itu, psikologi juga didukung oleh berbagai bentuk media seperti video, audio, dan gambar yang dapat menarik minat siswa. Psikologi mengarahkan siswa mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dengan demikian, psikologi adalah sebuah layanan gratis yang menggunakan konsep pengelolaan pembelajaran sosial yang dikhususkan untuk membangun lingkungan belajar online yang aman untuk berbagi informasi serta fitur-fitur atau konten pendidikan baik berbentuk tulisan, file, dan link yang dapat 27 dibagikan baik guru maupun siswa. Dan juga fitur khusus berupa course, group, dan research. Psikologi memiliki fitur yang sangat mendukung aktivitas pembelajaran. Baik, kemudian kita lanjut di halaman 2 yang isinya adalah peta konsep, di mana poin utamanya adalah aktivitas pembelajaran dalam jaringan menggunakan psikologi dengan topik materi suhu dan kalor untuk peserta didik SMA. Yang pertama, kita guru itu mengharuskan siswa untuk memahami tujuan pembelajaran, kemudian dilanjutkan memahami peta konsep yang isinya seperti ini. Tujuan pembelajaran topik materi suhu dan kalor adalah yang pertama mendeskripsikan pengertian suhu, kemudian menjelaskan alasan mengapa indera peraba tidak dapat digunakan sebagai alat pengukur derajat perubahan suhu zat, kemudian membandingkan skala pengukuran termometer Celcius dengan skala pengukuran termometer yang lain, kemudian menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda, kemudian menganalisis pengaruh perubahan suhu benda terhadap ukuran benda atau pemuaian, menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda, kemudian menentukan besaran-besaran yang mengaruhi suhu akhir campuran dua benda. Untuk peta konsepnya seperti ini, dapat Anda lihat bahwa
Suhu adalah sebagai poin utamanya, yard dan kalor. Baik, kemudian lanjut di bagian selanjutnya itu ada peserta didik diberikan materi dan disarankan memahami. Jika kurang paham, siswa disarankan melihat media pembelajaran agar memahami materi. Nah, diberikan materi seperti ini teman-teman. Di halaman selanjutnya, diberikan materi bahan ajar seperti ini. Ini terdapat 8 halaman yang di dalamnya adalah materi dan soal apa ya, di awal itu semacam review untuk peserta didik mengenai mungkin pengalaman yang sudah pernah dilakukan, kemudian materi, kemudian ada contoh soal di halaman akhir. Ini ya, kita bisa lihat contoh soalnya ada 1. Kemudian jika siswa kurang paham, siswa disuruh melihat media pembelajaran yang sudah saya kirimkan ke dalam aplikasi dalam jaringan, yaitu menggunakan PPT. Siswa dapat mengakses sendiri ya, ini sangat lengkap sekali. Kemudian selanjutnya adalah peta konsep selanjutnya yang ketiga, yaitu mengenai peserta didik itu diberikan kuis setelah membaca bahan ajar dan materi yang diberikan melalui PPT. Siswa atau peserta didik diberikan kuis. Ada 2 kuis di sini. Yang pertama kuis 1, yaitu soalnya ABC-an atau multiple choice. Siswa dapat mengerjakan. Ini saya screenshot, memang tidak dalam reviewannya, mohon maaf karena mungkin nanti terlalu banyak. Ada 10 soal multiple choice. Di sini siswa dapat mengerjakan. Nanti hasilnya bisa dilihat di aplikasi psikologi. Siapa yang sudah mengerjakan dan siapa yang belum mengerjakan, ini hasilnya bisa dilihat. Nah, ini untuk kuis 1 ya, tentang suhu dan kalor. Yang multiple choice tadi, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Ini hasilnya yang sudah mengerjakan. Nah, udah lumayan lah. Ada kurang lebih 14 siswa mengerjakan dengan rata-rata nilai yang lumayan lah. Kemudian untuk kuis yang selanjutnya, ini mengenai soal, ada 2 soal. Yang pertama yaitu soal true atau false yang memiliki nilai 10 poin. Kemudian soal yang kedua ini adalah kelompok ordering. Jadi siswa ini ada 30 poin, nanti yang nilai adalah guru sendiri yang menentukan nilainya. Di sini adalah saya. Nanti kalau betul semua kita bagi 3, kemudian kita kali 10 seperti itu. Dan nilainya adalah 100. Nah, hasilnya bisa dilihat juga di aplikasi. Siapa yang sudah mengerjakan kayak tadi ya. Kemudian untuk peta selanjutnya yaitu yang keempat. Yang keempat ini mengenai pemberian materi suhu dan kalor melalui integrasi aplikasi YouTube. Kemudian siswa diberikan forum diskusi untuk mendiskusikan materi tersebut. Kemudian diberikan tugas. Jadi di sini saya mengupload video atau mengintegrasi video dari YouTube yang saya berikan kepada siswa. Nah, ini tentang materi suhu dan kalor. Baik, kita buka dulu. Ini materi suhu dan kalor ini. Nah, ini kita buka. Kita tunggu dulu. Sabar ya teman-teman, karena koneksi dini hari sangat seperti inilah. Kita tunggu dulu, sambil menunggu kita buka ini gambarnya seperti ini, materi suhu dan kalor kelas 11.
yaitu tentang suhu dan pemuaian. Ya, apa kita lihat dulu ya videonya. Ini coba kita lihat dulu. Ini videonya ada 28 menit 55 detik. Ini dapat dipelajari siswa dengan mudah karena sudah saya pilihkan sumber materi yang mudah diterima. Derajat Y, ya. Baik, kemudian setelah siswa mempelajari itu, kita beri forum diskusi tentang suhu dan kalor. Siswa boleh menanyakan, boleh berdiskusi satu dengan yang lainnya, cowok cewek diskusi. Di sini guru adalah sebagai pendamping seperti itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang susah atau jawaban yang kurang tepat, di sini guru boleh memberikan masukan atau tanggapan seperti itu. Kemudian setelah itu setelah diskusikan, guru memberikan tugas sebanyak 10 soal multiple choice ya, ABCD. Siswa disuruh mengerjakan di buku tugas, kemudian besok pagi siswa disuruh mengumpulkan ke guru untuk diberikan penilaian untuk menilai pemahaman siswa setelah mempelajari materi melalui YouTube dan diskusi tadi. Itu bagaimana? Apakah ada feedback yang baik dari siswa atau lebih baik pembelajaran dari guru sendiri daripada dari YouTube seperti itu, atau sama saja? Itu nanti hasilnya melalui penilaian ya. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran diberikan forum diskusi untuk mendiskusikan suatu kasus. Baik, di sini saya memberikan forum diskusi di akhir agar siswa kritis dan guru dapat menilai dengan baik bagaimana feedback siswa setelah diberikan pembelajaran dari guru dan dari YouTube atau dari video. Kita berikan suatu gambaran percobaan dari YouTube juga, yaitu mengenai percobaan suhu dan kalor menggunakan air dingin dan air panas, kemudian menggunakan balon ya. Di sini tuh airnya ada dua, air panas dan air dingin. Siswa mengamati ketika air panas ditaruh di atas, disatukan itu bagaimana, kemudian air panas gantian ditaruh di bawah dengan warna merah, kemudian disatukan itu hasilnya bagaimana. Kemudian selanjutnya adalah percobaan balon yang dipanaskan menggunakan air, itu nanti hasilnya bagaimana, dan balon yang dipanaskan tidak menggunakan air, itu nanti hasilnya bagaimana. Itu nanti dapat siswa amati pada video yang telah saya integrasikan. Nah, dari diskusi ini. Nah, itu nanti kita dapat menilai siswa, feedback siswa lagi melalui diskusi, bagaimana siswa aktif, kemudian siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik, siswa kurang memperhatikan, nanti kita bisa lihat dari diskusi dan tugas 1 tadi, serta kuis 1-2 yang sebelumnya. Ini kita sampaikan di sini linknya. Nah, di sini kita tunggu dulu ya, karena loadingnya agak lama. Nah, ini saya dapat mengamati dengan pengalaman dan mungkin pernah dilakukan juga di rumah. Nah, ini baik ya. Percobaan ini dapat siswa lihat 9 menit 30 detik ya, cukup. Demikian laporan dari saya, Hamid Nuzula. Terima kasih atas waktunya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.